Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah studi kasus terkait dari perusahaan Xerox dengan anggota kelompok yaitu Danis Rohman Muhammad, Muhammad Albert Zabrian, Haruka Adelin, dan Muhammad Thoriq Al-Bashiri. Di slide ini dijelaskan masa kejayaan Xerox. Pada tahun 1959, Xerox meluncurkan Xerox 914, yaitu mesin fotokopi pertama yang sukses secara komersial. Produk ini membuat pekerjaan perkantoran jadi lebih mudah dan cepat, sehingga banyak digunakan oleh perusahaan. Kesuksesan Xerox ini didukung oleh teknologi yang lebih unggul, perlindungan paten yang kuat, dan jumlah pesaing yang masih sedikit. Xerox berhasil menguasai pasar dan memperoleh pendapatan yang terus meningkat. Namun, karena terlalu nyaman sebagai pemimpin pasar, Xerox memulai terlena sehingga inovasi dan efisiensi perusahaan perlahan menurun. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya masalah di tahun-tahun berikutnya. Setelah masa kejayaan Xerox, Xerox mulai menghadapi persaingan ketat dari perusahaan Jepang seperti Canon dan Ricoh. Mereka menawarkan mesin fotokopi yang jauh lebih bagus, tetapi harganya lebih murah dibandingkan produk Xerox. Akibatnya, pasar Xerox mulai menurun dari keuntungan perusahaan ikut terdampak. Hal ini terlihat dari grafik ROA atau Return of Assets yang turun dari 19% pada tahun 1980 menjadi 8,4% pada tahun 1983 atau turun sekitar 55,8%. Penurunan ini menunjukkan bahwa profitabilitas Xerox semakin melemah dan posisi mereka semakin sebagai pemimpin pasar mulai terancam. Karena itu, Xerox ini perlu melakukan perubahan dan perbaikan besar untuk bisa bersaing kembali. Selanjutnya ada CEO, visi CEO David Cairns dan 4 tujuan utama. Yang pertama ada visi, jadi ada krisis eksistensial, kompetitor Jepang menawarkan produk dengan harga jauh lebih rendah, sehingga pangsa pasar Xerox turun sekitar 50%. Dan visi radikal ada Xerox tidak bisa sekedar memotong biaya, harus mengubah total budaya kerja. Dan selanjutnya definisi kualitas, kualitas berarti memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten setiap saat. Dan selanjutnya ada 4 tujuan utama dari LTQ. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu menjadi pusat dari setiap keputusan bisnis. Dan selanjutnya ada kepuasan karyawan, pemberdayaan dan pelatihan massal. Selanjutnya ada kinerja bisnis, profit dan pangsa pasar kembali melalui kualitas. Dan yang terakhir ada efisiensi proses, standarisasi dan perbaikan terus-menerus. Selanjutnya ada peta besar TQM, keseimbangan dua pilar, tools tanpa tim seperti birokrasi kaku, dan tim tanpa tools itu seperti antusiasme yang tanpa arah. Tools merupakan metode atau sistem mengukur, menganalisis, dan memperbaiki kualitas. Adapun metodologi dan perangkat analisis yang digunakan, 6 step problem solving, algoritma wajib untuk menyelesaikan masalah operasional, 9 step quality design, proses merancang produk bebas cacat sejak awal, dan terakhir competitive benchmarking, yaitu mempelajari proses terbaik dari industri manapun. Selanjutnya ada Teams. Teams merupakan karyawan yang berdayakan untuk mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, dan menjalankan perbaikan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah otonomi garis depan. Karyawan berhak menghentikan lini produksi jika ada cacat. Yang selanjutnya ada tim lintas fungsi, membongkar sekat antar departemen via quality circle. Dan yang terakhir ada cost code training, yaitu investasi lebih dari 4 juta jam untuk pelatihan membangun budaya kualitas yang dipimpin langsung oleh manajer. Selanjutnya untuk bagian KIP dan juga PSP, untuk mendukung transformasi kualitas, Xerox menggunakan dua alat utama yaitu KIP atau disebut sebagai Quality Improvement Process dan PSP atau disebut sebagai Problem Solving Process. QIP berfungsi membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, menerjemahkan ke dalam proses kerja, serta memantau hasilnya agar kualitas tetap terjaga dan terus meningkat. Sementara itu, PSP digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis melalui tahapan identifikasi masalah, analisis akar penyebab, pencarian solusi, implementasi, dan evaluasi hasil. Melalui kombinasi kedua metode ini, Xerox mampu membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelanggan sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya pada bagian metode competitive benchmarking atau tolak ukur, selain menggunakan QIP dan PSP, Xerox juga menerapkan competitive benchmarking, yaitu metode membandingkan kinerja perusahaan dengan organisasi terbaik di dunia.
bukan hanya dengan pesaing langsung. Tujuannya adalah menemukan kesenjangan kinerja dan mempelajari praktek terbaik yang dapat diterapkan di Xerox. Melalui proses planning, analisis, integration, dan action, Xerox menemukan bahwa operasional mereka sangat tidak efisien. Hasil benchmarking menunjukkan bahwa Xerox membutuhkan 2 kali lebih banyak staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dan memerlukan waktu 2 kali lebih lama dibandingkan kompetitornya. Temuan ini menjadi bukti bahwa Xerox membutuhkan transformasi besar dalam proses kerja, efisiensi operasional, dan budaya kualitas agar dapat kembali bersaing di pasar global. Selanjutnya pada bagian Customer Satisfaction Measurement System atau CSMS. Selain memperbaiki proses internal, Xerox juga membangun Customer Satisfaction Measurement System atau CSMS untuk mengukur kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Melalui sistem ini, Xerox mengirimkan sekitar 40.000 kuesioner setiap bulan untuk mengumpulkan umpan balik terkait kualitas produk dan layanan. Hasil survei menunjukkan tingkat respons pelanggan sekitar 30%, dengan banyak responden memberikan komentar dan masukan yang spesifik. Yang membedakan CSMS adalah adanya sistem penanganan keluhan secara real-time. Ketika pelanggan menyatakan ketidakpuasan, tim Xerox akan segera menghubungi pelanggan untuk menyelesaikan masalah pada hari yang sama. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola keluhan dan menjadi dasar perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Dengan cara ini, Xerox tidak hanya mengukur kepuasan pelanggan, tetapi juga mengubah masukan pelanggan menjadi tindakan nyata. Ya, selanjutnya ada studi kasus Xerox Search di Arkansas. Yang pertama ada tantangan lapangan. Kelompok kinerja Xerox di Arkansas menghadapi masalah rendahnya tingkat kepuasan pelanggan yang hanya berada di angka 83%, sedangkan target korporat Xerox adalah 100%. Yang kedua ada aksi taksis, menerapkan metode problem solving proses dan merancang sistem kode prioritas responden. Prioritas 1, mesin mati total, respon harus di bawah 2 jam. Yang hasil nyatanya melalui eksekusi disiplin dan penggunaan alat komunikasi lapangan, variasi waktu pengerjaan berhasil ditekan secara drastis. Di sini ada sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya 83%, tingkat kepuasan pelanggan rendah di wilayah Arkansas. Sesudahnya 100%. Target kepuasan sempurna berhasil dicapai pada tahun 1991 setelah implementasi siklus PSP. Kunci sukses tim Xerox, implementasi respon cepat ini didukung penuh oleh penggunaan alat komunikasi lapangan secara disiplin dan memotong variasi waktu pengerjaan teknisi di Arkansas. Ya, selanjutnya di sini ada hasil dan kesimpulannya. Yang pertama, puncak keberhasilan. Sukses memenangkan penghargaan mutu tertinggi di Amerika Serikat, yaitu Malcolm Belgrade National Quality Award. Selanjutnya, pelajar bisnis. Perusahaan tidak boleh terlena dengan kesuksesan masa lalu. Perubahan lingkungan menuntut organisasi untuk terus belajar dan berinovasi. Kunci sukses TKM, budaya kualitas yang diterapkan secara konsisten terbukti menjadi kunci keluar dari krisis dan mencapai keunggulan kompetitif. Di sini bisa dilihat medali mutu tertingginya dari Malcolm Belgrade, bukti pengakuan dari dunia keberhasilan transformasi total quality management di Xerox Corporate. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.